Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kali ini kita akan bahas salah satu isi dari buku Sulit Air dalam Lintas Sejarah. Nah, pada bab khusus membahas tentang salah seorang tokoh yang bernama Mahyudin, gelar Datuk Sultan Maharaja. Siapa sesungguhnya Mahyudin Datuk Sultan Maharaja dan mengapa dia menjadi salah satu tokoh kunci dan yang sangat penting pada bagi masyarakat Sulit Air pada khususnya ataupun masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau pada umumnya. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja merupakan satu di antara beberapa tokoh kunci di Minangkabau yang memainkan peran penting pada masa awal abad ke-20. Di Sumatera Barat awal abad ke-20 itu diwarnai oleh banyak hal. Yang paling pertama adalah bagaimana keberlanjutan sistem tanam paksa yang nyaris gagal. Yang kedua adanya booming kabar. Yang ketiga adalah mulai masuknya pola-pola pendidikan modern, pendidikan Islam modern. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja hadir dan memberikan kontribusinya yang sangat penting sekali. Nah, kontribusinya seperti apa? Nah, namun sebelum kita bicarakan kontribusi, tentu pertanyaan paling penting adalah siapa sih Mahyudin Datuk Sultan Maharaja? Secara jujur saya sampaikan agak sulit menemukan biografi yang cukup lengkap tentang tokoh yang satu ini. Satu-satunya tulisan yang mungkin dikatakan sangat komprehensif itu adalah ditulis oleh seorang sejarawan, Profesor Dr. Taufik Abdullah. Nah, beliau menulis dengan di bawah judul Modernization in Minangkabau. Jadi proses modernisasi di Minangkabau, di situ ada salah satu sub bahasan yang cukup panjang. Lebih dari 20 halaman beliau mengulas tentang Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Mengapa dimulai dari Mahyudin Datuk Sultan Maharaja? Nah, hasil riset dari Taufik Abdullah nyatakan bahwa Mahyudin Datuk Sultan Maharaja ini adalah tokoh yang membawa kebangkitan adat alam Minangkabau, sehingga dia diberi gelar sebagai Datuk Bangkit. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja lahir di Sulit Air pada 27 November 1860. Ini saya temukan dari catatan autobiografi yang beliau tulis sendiri di majalah Sunting Melayu. Walaupun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan tanggal ataupun tahun, akan tapi di majalah Sunting Melayu beliau nulis langsung bahwa beliau lahir pada 27 November 1860. Nah, dilihat dari beberapa keterangan yang beliau tulis sendiri, beliau ternyata adalah seorang, kalau dalam masyarakat Minangkabau, urang nan bajini. Kenapa demikian? Ayah beliau sendiri adalah seorang penghulu di persukuan Piliang Tabuh nan Gadang. Kemudian kakeknya di atas ayahnya adalah Datuk Bandaro dari Piliang juga. Kemudian kakeknya di atasnya lagi ada Datuk Malakomo dan seterusnya. Jadi dari jalur ayah beliau ternyata memang lahir dari keturunan orang yang bajini. Nah, sampailah ayahnya sendiri karena keakraban dekat dengan pemerintah Belanda saat itu diangkat menjadi Larashof di Nagari Sulit Air. Nah, karena kedekatan ini kemudian Mahyudin Datuk Sultan Maharaja bisa masuk di sekolah Belanda, sekolah Eropa. Nah, saat itu beliau ada 3 orang yang masuk ke sekolah Belanda, 3 orang dari Sulit Air yang masuk ke sekolah Belanda tahun 1872. Namun yang bertahan hanya beliau sendiri. Ya, mungkin karena faktor dari kedekatan orang tuanya sebagai seorang Larashof ya, Larashof di Sulit Air. Nah, akan tetapi yang sedikit mengecewakan beliau adalah karena kegagalannya untuk berangkat ke Belanda. Beliau ingin sekolah di bidang hukum, akan tetapi itu tidak tercapai karena saat itu Datuk Bandaro
menolak, menentang Belanda terkait dengan kebijakan Belanda berhubungan dengan tanah di Nagari Sulit Air. Itu penetapan pajak kalau nggak salah kemudian ditolak oleh ayahnya, sehingga pemerintah Belanda kecewa dengan ayahnya, dan ayahnya sendiri sebagai bentuk protes mundur dari posisi Larashof. Nah, lalu apa yang beliau lakukan? Di tahun 1879, dalam usianya yang relatif masih kecil, Datuk Sultan Maharaja ini menjadi juru tulis, ya. Jadi juru tulis di Hof Jaksa di Padang, di Pariaman, ya, di Padang dan di Pariaman. Nah, ini berjalan terus sampai kemudian beliau menjadi jaksa di pesisir selatan, ya. Di pesisir selatan, di Indrapura dan Pariaman, kemudian beliau menjadi jaksa. Akan tetapi kelama-kelamaan beliau merasa tidak pas untuk menjadi jaksa, sehingga pada tahun 1891 Datuk Sultan Maharaja undur diri dari posisinya sebagai Hof Jaksa. Karena dari jaksa dijanjikan, ya, ini faktor yang paling utamanya itu, dia dijanjikan untuk menjadi Hof Jaksa atau kepala jaksa, namun itu tidak kunjung terrealisasi, sehingga pada akhirnya Datuk Sultan Maharaja mundur dan memilih menjadi jalur jurnalis. Dan pada saat itu, pada tahun 1891 atau awal abad ke-20 itu, Sumatera Barat sedang booming-boomingnya surat kabar. Nah, di situ Mahyudin Datuk Sultan Maharaja menjadi ikon, menjadi katakanlah pendekarnya jurnalisme, sampai diberi gelar sebagai Bapak Pers Melayu, the father of Malay journalism. Lalu apa yang dilakukan Mahyudin Datuk Sultan Maharaja setelah resign atau undur diri dari jaksa? Nah, di tahun 1891, tepatnya pada 31 Maret 1891, Datuk Sultan Maharaja diangkat menjadi redaktur di Pelita Kecil. Nah, ini menjadi titik berangkat bagaimana karir Datuk Sultan Maharaja di dunia pers. Kemudian beliau juga masuk juga ke Warta Berita 1894 sampai 1895, menjadi redaktur juga di Cahaya Sumatera sampai tahun 1904. Dan di tahun 1990 dia berhenti dari Cahaya Sumatera, kemudian mulai mendirikan surat kabar sendiri, yaitu Utusan Melayu. Nah, dari sinilah Datuk Sultan Maharaja menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi penggerak yang menyuarakan banyak hal, yang khususnya disampaikan oleh Datuk Taufik Abdullah. Dia melalui penanya, melalui surat kabar yang beliau dirikan, itu mengusung ada 3 ide setidaknya. Nah, yang pertama idenya adalah adat Democratic Revolution, bahwa menurut Datuk Sultan Maharaja, adat Minangkabau itu sangat relevan untuk kemajuan. Yang diperlukan adalah bagaimana cara kita memahami dengan benar adat Minangkabau itu, sehingga kita bisa maju menghadapi zaman. Nah, ini berbeda dengan yang saat itu sedang digempur oleh kalangan-kalangan kaum muda, murid-murid dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, sementara Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menentang keras adat Minangkabau yang menurut beliau bertolak belakang dengan adat syariat Islam, justru Datuk Sultan Maharaja menjadi terdepan membela adat Minangkabau. Itulah sebabnya bagi masyarakat pada saat itu, beliau diberi gelar sebagai Datuk Bangki. Nah, kemudian tidak cukup mendirikan Utusan Melayu, dia juga mendirikan Sunting Melayu. Nah, ini ceritanya sangat menarik nih. Kenapa Datuk Sultan Maharaja menerbitkan Sunting Melayu? Sunting Melayu, ide awal Sunting Melayu itu sebenarnya lahir dari salah satu tokoh perempuan yang berasal dari Koto Gadang, yaitu Ruhana Kudus. Nah, Ruhana Kudus
berkirim surat ke Datuk Sultan Maharaja. Kira-kira, Pak, saya sangat kagum dengan pergerakan Bapak dalam menggerakkan menyadarkan kaum perempuan di Minangkabau ini. Kalau boleh buatkan jugalah saya satu surat kabar sehingga saya juga bisa menyuarakan bagaimana perempuan Minangkabau itu sesungguhnya. Ide ini disambut baik oleh Datuk Sultan Maharaja. Yang jadi persoalan kemudian, Ruhana Kudus berdiam di Koto Gadang, sedangkan Datuk Sultan Maharaja ada di Kota Padang. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah ada dua yang menjadi dapur, kokinya Sunting Melayu. Yang pertama Ruhana Kudus, yang kedua adalah anak dari Datuk Sultan Maharaja sendiri, yaitu Zubaidah Ratna Juwita. Nah, jadi Zubaidah Ratna Juwita mengurus administrasi di Padang, Ruhana Kudus menjadi kontributor, mencari tulisan dan seterusnya, namun tetap bertahan di Koto Gadang sambil mengelola kerajinan tenun Amai Setia yang dia dirikan di Koto Gadang. Nah, jadi melalui dua surat kabar ini kemudian Mahyudin Datuk Sultan Maharaja betul-betul menjadi ikon ya, menjadi sosok yang sangat berpengaruh saat itu di Minangkabau. Tulisan-tulisan yang sangat tajam, tulisan-tulisan yang terlebih terkait dengan adat Minangkabau, beliau sangat fasih, sangat paham sekali, sehingga oleh Taufik Abdullah pada saat mengasih pengantar dalam buku salah satu buku adat alam Minangkabau yang ditulis oleh A.A. Nafis, di situ Taufik Abdullah nyatakan bahwa Mahyudin Datuk Sultan Maharaja satu di antara 3 orang tokoh adat terkemuka di Minangkabau pada awal abad ke-20. Lalu kontribusi apa lagi? Apa yang dilakukan oleh Mahyudin Datuk Sultan Maharaja ini sehingga dia menjadi figur penting, tidak hanya untuk masyarakat Sulit Air, akan tetapi untuk masyarakat Minangkabau pada umumnya. Kontribusi seperti apa yang diberikan oleh Datuk Sultan Maharaja untuk kemajuan dan pergerakan di Minangkabau pada awal abad ke-20? Yang paling penting yang pertama adalah beliau menjadi sosok atau tokoh penggerak ekonomi perempuan. Di Koto Gadang betul ada Ruhana Kudus, tapi di balik Ruhana Kudus itu ada sosok Mahyudin Datuk Sultan Maharaja memberikan backup penuh untuk pemberitaan melalui Sunting Melayu. Nah, ternyata Mahyudin Datuk Sultan Maharaja ini tidak hanya membantu Ruhana Kudus melalui Sunting Melayu. Nah, tapi ada beberapa hal lain yang beliau lakukan. Yang ini menurut saya sangat penting sekali. Yang pertama, Datuk Sultan Maharaja melalui ide kemajuannya itu menggagas atau menekankan sekali bahwa perempuan Minangkabau itu harus pandai membaca dan menulis. Ini seolah-olah menjadi prasyarat bagaimana kemajuan itu bisa dicapai. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana di dalam beberapa tulisan yang disampaikan oleh Datuk Sultan Maharaja bahwa perempuan-perempuan itu harus pandai menulis, dan itu ditulisnya banyak di Sunting Melayu maupun di Utusan Melayu. Ya, bahkan Datuk Sultan Maharaja mengatakan begini, orang yang cinta bangsanya tentulah selalu akan memukul canang, membangunkan bangsanya, menyerukan sudah terjadi kemajuan di negeri ini, di negeri itu, supaya boleh terbangun pula bangsanya di satu-satu negeri yang masih tertidur belum bangun itu. Dan lagi supaya terbit pula goti yang belum bangun itu tidak mau akan tercicir di belakang. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Datuk Sultan Maharaja ini terus memprovokasi, terus mendorong agar perempuan-perempuan Minang pandai membaca, pandai menulis. Nah, yang selanjutnya apa yang beliau lakukan? Mendorong juga agar bersekolah. Ini konsekuensi dari pandai membaca dan menulis. Sehingga di dalam Sunting Melayu itu banyak sekali ditemukan tulisan-tulisan perempuan-perempuan Minangkabau saat itu, dan tidak hanya orang Minangkabau, bahkan ada yang mengirim dari Curug, dari Bengkulu,
dan dari Riau itu sampai ke sana pengaruh yang dibawa oleh Sunting Melayu. Nah, selanjutnya adalah Datuk Sultan Maharaja juga mengatakan bahwa seorang perempuan itu harus punya keterampilan, harus pandai menguasai satu keterampilan. Nah, beliau saat itu sebagai seorang bapak pers, sebagai seorang yang aktif jurnalis, ternyata juga menjadi entrepreneur. Beliau menjual banyak bahan-bahan tenun, benang, kain, dan seterusnya. Sehingga apa? Beliau mendorong, wahai orang-orang perempuan, ayo kuasai keterampilan. Dan agaknya ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa masyarakat Sulit Air, perempuan-perempuan di Sulit Air di tahun 1880-an atau bahkan sebelumnya itu banyak punya keahlian bertenun. Nah, tadi ada tiga ide kemajuan yang disuarakan oleh Datuk Sultan Maharaja. Yang pertama adalah bagaimana dorongan untuk pandai menulis dan membaca. Yang kedua, bersekolah, artinya mengenyam pendidikan formal. Nah, yang ketiga, dan ini diberikan penekanan oleh Datuk Sultan Maharaja, yaitu memiliki keterampilan atau skill. Nah, di saat itu tadi saya sudah sampaikan bahwa beliau menjadi motor penggerak kerajinan-kerajinan tenun yang berkembang di Minangkabau saat itu. Nah, Sulit Air, Nagari Sulit Air di tahun 80-an menurut berdasarkan catatan beliau sendiri, dulunya banyak orang-orang yang pandai bertenun. Dari situlah kemudian Datuk Sultan Maharaja bersemangat dan juga terus mengkampanyekan, terus mendorong perempuan Minangkabau untuk memiliki skill, yaitu bertenun. Nah, salah satu tulisan yang beliau muat di dalam Sunting Melayu nomor 29 11 Juli 1913. Datuk Sultan Maharaja nulis seperti ini. Sungguh pun demikian, sudah masyhurnya kepandaian anak-anakku dalam karang mengarang, tetapi janganlah anak-anakku lupakan, ada lagi kepandaian yang akan memasrurkan bangsa kita. Harus lagi anak-anakku pelajari kepandaian yang akan jadi perhadapan oleh anak-anakku beribu-ribu banyaknya. Kepandaian akan jadi perhadapan hari-hari pendapat uang. Kepandaian yang akan menggarungkan keluar uang dalam satu-satu tahun. Karena boleh anakku berbuat sendiri kepandaian untuk berhadapan yang halal, perhadapan yang mulia, perhadapan yang tak akan meninggalkan rumah tangga. Nah, ini catatan yang sangat penting yang ditulis oleh Datuk Sultan Maharaja, yaitu keterampilan, skill menurut beliau itu akan membuat perempuan itu mandiri, membuat perempuan itu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan pada saat yang sama keterampilan itu menghasilkan pendapatan yang halal. Jadi beliau sangat memperhatikan isu kehalalan juga gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya keterampilan tadi, perempuan, yaitu maksudnya adalah bertenun, perempuan tidak harus meninggalkan rumah. Ya, kita bisa pahami dengan konteks zaman pada saat beliau menulis hal tersebut. Nah, dari ide-ide yang disuarakannya melalui surat kabar, lalu bagaimana Datuk Sultan Maharaja melembagakan ide-idenya? Nah, ada 3 bentuk pelembagaan idenya tadi. Yang pertama, beliau mendirikan sekolah tenun. Nah, beliau bersama istrinya yaitu Siti Amrin itu mendirikan sekolah tenun yang kemudian pada 1907 mendirikan organisasi Kerajinan Minangkabau Laras Nandua. Nah, ini awalnya sekolah tenun yang beliau dirikan tahun 1907 semula bersifat gratis. Nah, lama-kelamaan setelah mulai banyak berkembang, barulah kemudian ditarik biaya, ya sekedar untuk menutupi operasional dari proses pelatihan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat pada Sunting Melayu 26 September 1919. Kemudian
Datuk Sultan Maharaja di tahun 1913 juga mendirikan Ferenjing Pemajuan Kepandaian Bertenun. Dan puncaknya adalah dengan berdirinya Sarekat Sekolah Tenun yang didirikan pada tahun 1914. Lalu apa lagi? Nah, kan pertanyaannya itu. Selain sekolah tenun yang beliau dirikan di Kota Padang, dia juga peduli dan perhatian di daerah-daerah Minangkabau yang lain, khususnya kampung halaman beliau sendiri, yaitu Nagari Sulit Air. Di Nagari Sulit Air, karena menyadari bahwa nenek moyang orang Sulit Air, dan ini tadi saya kelupaan, bahwa sekolah tenun yang beliau dirikan di Padang di tahun 1907 itu, guru-gurunya justru didatangkan dari Nagari Sulit Air. Ada 5 orang yang pandai bertenun di Sulit Air, dipanggil ke Padang, dijemput, kemudian diminta untuk mengajar di sekolah tenun yang beliau dirikan. Nah, atas dasar ini pula kemudian di tahun 1912 Datuk Sultan Maharaja merintis yang namanya kerajinan Andeh Setia di Nagari Sulit Air. Nah, kerajinan Andeh Setia ini punya sejarah yang cukup unik ya. Kenapa? Karena orang Sulit Air, jadi perempuan-perempuan Sulit Air menuntut nih sebagai tokoh sentral, tokoh yang sangat dibangga-banggakan, yang dikenal sebagai Datuk Bangki, banyak berbuat untuk nagari alam Minangkabau, tetapi kok kampung halamannya yang dulu dikenal sebagai penggiat tenun, tapi sekarang kok tidak. Nah, maka di tahun 1912 perempuan-perempuan di Sulit Air termasuk pelajar-pelajarnya minta Datuk Sultan Maharaja, ayolah gimana caranya di nagari kita ini, di Sulit Air ini juga berdiri pusat kerajinan tenun seperti layaknya Amai Setia di Koto Gadang. Nah, ini banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Sunting Melayu yang memuat bagaimana proses terbentuknya Andeh Setia di Nagari Sulit Air. Nah, dari Andeh Setia ini kemudian juga berdiri Andeh Sakato di Payakumbuh. Kemudian juga berdiri pusat dari kerajinan tenun yang didirikan oleh Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Nah, yang ketiga, ya ini yang terpenting, selain melembagakan gerakan ekonomi melalui sekolah tenun, kemudian mendirikan pusat kerajinan tenun, yang paling penting adalah bagaimana Mahyudin Sultan Maharaja pun juga mengkondisikan atau membuat semacam pameran-pameran, sehingga boleh katakan seluruh UMKM, ya, katakanlah demikian ya, unit-unit usaha yang bergerak pada saat itu mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Datuk Sultan Maharaja, tentu atas support dari pemerintahan Belanda saat itu. Nah, dari situ maka banyaklah hasil-hasil kerajinan yang dari berbagai nagari yang ditampilkan di pameran, sehingga orang-orang dari sekitaran Minangkabau pada umumnya, masyarakat Sumatera Barat pada umumnya saat itu, kemudian dari luar pun hadir beramai-ramai untuk melihat, untuk menyaksikan hasil-hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan Minangkabau saat itu. Nah, ini menurut hemat saya adalah bentuk bagaimana sebuah gagasan diikuti dengan gerakan nyata dan dilembagakan dalam bentuk sekolah, kerajinan, itu menghasilkan output yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau di Sunting Melayu itu ada iklan sapu tangan tenunan perempuan alam Minangkabau, tenunan Andeh Setia Sulit Air. Ini di beberapa edisi bisa kita baca. Nah, ini bagaimana beliau sebagai seorang tokoh pergerakan pers, kemudian dikenal juga sebagai Datuk Bangki yang membangkitkan adat alam Minangkabau. Ya, tadi dikatakan membangkitkan karena tadi beliau menjadi orang yang nomor satu menyuarakan bahwa adat Minangkabau itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan beliaulah orang yang menentang gerakan-gerakan neo-padri. Itu istilah beliau sendiri, model padri yang baru yang ingin mengkampanyekan aliran-aliran Islam yang hanya fokus pada fikih tanpa memperhatikan dimensi sufistik, dimensi tasawuf. Nah,
Datuk Sultan Maharaja di beberapa tulisannya itu sangat menekankan bahwa tasawuf yang seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu sangat penting, karena hidup kita sebagai seorang yang beragama nggak cukup hanya selesai dengan fikih saja. Nah, itu di bidang adat, di bidang pers, dan ternyata Datuk Sultan Maharaja juga bergerak di bidang gerakan ekonomi perempuan. Nah, dengan kontribusinya itu, belum lagi kita bicara bagaimana kontribusi beliau menggerakkan adat di Nagari Sulit Air dan masih banyak yang lainnya. 3 hal tadi yang saya sampaikan, layakkah Datuk Sultan Maharaja memperoleh gelar pahlawan? Layaknya Rohana Kudus menjadi pahlawan nasional pada November 2019. Akankah Datuk Sultan Maharaja bisa mendapatkan tempat yang seperti itu? Nah, ini mungkin akan ada perdebatan, namun paling tidak kita bisa mengenal lebih dekat siapa itu Datuk Sultan Maharaja dan bagaimana kontribusinya untuk pergerakan Minangkabau pada awal abad ke-20. Terima kasih.